Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Mbak. Oh iya Mbak, makasih. Mbak, namanya siapa? Nama saya Zahra Tunisa Mbak. Oh iya, Mbak biasanya dipanggil apa? Dipanggil Zahro Oh iya, biasanya. ya. Kesini naik apa, Mbak? Oh ini kesini sama temen-temennya nunggu di luar naik motor. Oh iya, baik. Mbak tahu biro ini dari mana ya? Ini dari Instagram. Oh, oke, Oh, baik. dari Instagram. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya Iya, Natasha Kasira Zahab. Saya merupakan konselor yang akan mendampingi Mbak Zaro selama proses konseling berlangsung. Saat ini saya berada di bawah supervisi psikolog Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Saya akan mendengarkan penuh apa yang Mbak Zaro ceritakan. Jadi Mbak Zaro jangan merasa malu atau ragu terhadap cerita yang akan disampaikan. Apapun yang Anda ceritakan, saya jamin kerahasiaannya. Sebelumnya saya baik akan Mbak. membacakan asas konfidensialitas ya, Mbak Zaro. Asas Ya, konfidensialitas merupakan semua hal yang Mbak Zaro ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Namun, jika nanti dalam cerita Anda ada informasi mengenai pihak ketiga, misalnya anak, orang tua, termasuk Anda sendiri, berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikan pada manajer atau atasan saya. baik Mbak. Mbak Zaro. Uh, Baik, Mbak Zaro, bisa mulai menceritakan apa yang Anda ingin ceritakan? Iya Mbak, jadi seperti ini ya. Kan saya tuh punya sahabat gitu kan. Kita tuh kalau kemana-mana selalu berdua. Oh iya ngomong-ngomong sahabat saya ini cewek kan. Udah deket banget lah, maksudnya kenal juga udah lama dari zaman SD mungkin ya. Terus kalau kemana-mana tuh bareng, terus kalau mau jalan-jalan, mau pergi makan atau apapun bareng lah. Nah, kebetulan kita berdua nih jomblo gitu loh, Mbak. Udah lama kan jomblo, nggak punya pacar. Terus nih, akhir-akhir ini sahabat saya ini sekarang punya pacar. Nah, sekarang tuh dia tuh kayak nggak pernah ngontek saya. Terus kalau misalkan apa-apa tuh sekarang sama pacarnya terus kayak bucin lah, Mbak. Intinya saya tuh ditinggalin gitu sama sahabat saya. Padahal dulu tuh kalau kemana-mana sama saya gitu kan. Sekarang kalau saya ngajak dia keluar aja dia tuh selalu nolak gitu Mbak. Jadi saya tuh agak gimana gitu. Kira-kira gimana ya Mbak mengatasi masalah 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 saya gitu loh terkait pertemanan saya ini. Iya, baik. Jadi sekarang yang Mbak Zaro rasakan itu merasa terabaikan ya, karena temennya udah punya pacar baru begitu ya? Iya Mbak, kayak merasa terabaikan terus kayak dibuang aja gitu. Kayak nggak dianggap. Iya. Padahal kan waktu itu deket banget kan. Masa dia baru baru punya pacar tiba-tiba bucin gitu kan. Terus kayak seharusnya dia bisa ngebagi waktu juga dong antara sahabatnya sama pacarnya. Ini kayak Iya, betul-betul. bener-bener dia itu loh. Ya, pasti perasaannya sedih ya Mbak Zaro ya, karena kan udah dari SD ya, bareng-bareng. Terus ternyata sekarang merasa terabaikan begitu ya. eh, lebih ke sebel sih ya Mbak. Sedih ada, cuman banyak sebelnya Mbak. Merasa Hmm, tidak dihargai intinya. oh ya, baik. Eh, Terus sekarang yang ada di pikiran Mbak Zaro itu apa ya terkait pertemanannya? Ya sekarang sebenarnya pengen apa ya supaya deket lagi gitu Mbak. Soalnya kan sekarang udah agak renggang. Cuman tuh dari dianya nggak ada kemauan juga. Terus dari saya juga gengsi gitu. Jadi nggak tahu saya juga harus gimana Mbak. Oh ya, baik. Sebelumnya di permasalahan ini udah dibicarakan dengan temannya gitu, Mbak? Belum sih, belum. eh, jadi kayak kayak semacam perang dingin aja gitu Mbak. Hmm, Jadi jadi sebenarnya sadar kondisi mungkin ya.
Iya, kayaknya dia sadar ya apa yang dia lakuin ke saya tuh apa ya kurang lah gitu, agak salah. Cuman dia juga nggak ada itikat baik buat mempererat hubungan kita lagi gitu loh. Dari saya juga saya gengsian. Oh, baik. Berarti sekarang posisinya pada saling diam gitu ya, Mbak ya? Mm. Sebelumnya, apakah Mbak Zaro pernah mengalami pengalaman seperti ini juga atau ini pengalaman yang pertama kali ya? eh Sebenarnya pernah ya Mbak, cuman dulu tuh bukan sahabat, cuman kayak temen doang, jadi biasa aja feel-nya. Kalau ini kan kayak lebih sahabat ya, jadi agak agak gimana gitu. Ya, berarti ini bukan pengalaman yang pertama ya, Mbak ya? Bukan, tapi walaupun bukan yang pertama, malahan ngerasanya tuh lebih lebih kepikiran yang ini gitu loh. Nggak Hmm, tahu karena udah dewasa atau gimana. Soalnya pengalaman waktu pertama itu tuh ada di usia-usia SMP lah. Jadi kayak biasa aja gitu loh. Kalau sekarang kan gimana ya, ngejaga hubungan tuh kayak benar-benar gitu. Sekalinya renggang kayak agak kepikiran gitu loh, Mbak. ya baik. Apalagi udah dari SD ya, Mbak ya? Iya. Eh, Boleh saya tahu waktu pengalaman yang pertama itu eh, cara Mbak Zaro mengatasi masalah itu bagaimana ya? Kalau waktu itu saya diem aja sih. Karena itu temen ya, bukan sahabat biasa aja. Jadi kayak ya udah kita diem-dieman terus karena waktu itu posisinya sering ketemu kan kalau sekarang kan posisinya online ya Mbak. Jadi jarang main, jarang ketemu gitu. Kalau waktu dulu waktu di zaman sekolah kan kita tiap hari ketemu. Ya udah diem-dieman sampai akhirnya lupa sendiri sama masalahnya. Tapi Hmm, sampai sekarang emang nggak ada kata maaf atau apa gitu kan. Tapi ya udah biasa aja kayak udah chattingan tapi nggak sedekat dulu gitu. iya. Berarti baik dengan sendirinya ya, Mbak ya? Ya, tapi kalau kalau sama sahabat tuh agak gimana gitu ya nunggu waktu buat baikannya. Soalnya gimana ya Mbak? Gitu deh saya pusing. Ah, iya, saya mengerti perasaannya ya, Mbak ya, karena saya juga pernah ada di posisi seperti itu. Nah, untuk Mbak Zaro nih, kira-kira cara mengatasi masalahnya untuk masalah yang sekarang itu bagaimana ya? Ada, maksudnya ada usaha belum untuk ngobrol langsung gitu dengan temannya dari hati ke hati? Belum sih Mbak. Soalnya chattingan juga udah jarang. Hmm, eh, terus ya Mbak ya, dampak dari permasalahan ini tuh ke Mbak tuh apa ya? Ini lebih ke apa ya? Kayak emosi aja sih kayaknya. Kalau kalau masalah soalnya kan itu posisinya sahabat ya, kalau temen mah ya adalah buat main mah gitu, cuman kalau buat curhat, buat cerita, buat kayak kayak yang sekedar apa ya, bahas-bahas yang gak jelas gitu, jadi kayak nggak punya partner yang kayak gitu lagi gitu loh. Soalnya dia sudah menemukan ininya, apa, cintanya gitu. Sahabat kan teman deket banget ya Mbak ya. Mm-mm. Eh, Harapan dan keinginan Mbak Zaro terhadap pertemanan yang sekarang itu bagaimana ya kira-kira? Ya pengennya sih sebenarnya baikan ya, soalnya nggak mungkin juga saya pengen teman saya putus sama pacarnya, kan nggak mungkin juga. Ya ini aja sih, kayak kayak balik ke awal gitu loh, maksudnya oke dia punya pacar gitu sekarang, udah nggak jomblo lagi kayak saya, cuman tuh kayak ya udah sifatnya sama perilaku, sikap sama perilaku dia tuh jangan berubah gitu ke saya, kayak gitu ya, kayak masih ngobrol hal-hal yang gak jelas atau apa gitu, jangan kayak malahan orang canggung padahal dulu kan dekat banget gitu. Ah, iya baik. Jadi Mbak Zaro berharap keadaannya seperti dulu lagi ya Mbak ya, walaupun temannya udah punya pacar begitu ya. Ya, Baik. Eh, Terus
Kira-kira apa namanya yang ada di pikiran Mbak Zaro sekarang itu apa ya? Maksudnya pikiran gimana ya? Terkait mungkin maksudnya bagaimana coba posisikan sudut pandang Mbak Zaro itu di temannya Mbak Zaro gitu. Jadi Mbak Zaro melihat dari sudut pandang temannya gitu. Hmm, mungkin kayaknya dia, soalnya waktu itu dia pernah pernah bikin status lah gitu. Kayak semakin besar tuh, maksudnya semakin tumbuh tuh semakin mikir bahwa teman tuh yang kesekian gitu. Kekasih, kalau menurut dia, kekasih itu nomor satu, because kayak eh itu tuh udah jadi pilihan kamu. Terus kayak yang bakalan menemani kamu seumur hidup kamu. Jadi mungkin kayak dia lebih memilih pasangan dia daripada temannya gitu, daripada sahabatnya. Yang saya tangkap sih kayaknya gitu ya, Mbak. Nggak tahu juga. Nah, ya dari status temannya Mbak Zaro tersebut, menurut pendapat Mbak Zaro itu bagaimana ya? Apalagi Mbak Zaro nih sahabat yang klop banget kan ya dari SD. Mungkin ada perasaan kesel pas ngeliat itu gitu. Ya sebel, sebel pasti kayak apaan sih lo gitu kan. Cuman ya nggak bisa ngapa-ngapain juga sih Mbak. Soalnya nggak mungkin juga kan saya minta dia jomblo lagi bareng saya gitu. Kan nggak mungkin juga. Cuman kayak yang pengen saya perbaiki itu sebenarnya dari segi hubungannya aja gitu. Gitu sih. Berarti keinginan Mbak Zaro itu sekarang kalau misalnya ada kesempatan ngomong dari hati ke hati, Mbak Zaro bakal ngomong semua yang ada di pikiran Mbak Zaro ya? eh Sebenarnya pengen ya, cuman dia tuh kayak apa ya, sensitif gitu loh Mbak. Hmm. Gitu. Saya juga sensitif, jadi malah takutnya ada salah kata, terus kita juga kayak pada saling gengsi banget ngomong maaf gitu kan. Jadi kayak malahan takutnya belak-belakan, malah bikin makin renggang gitu loh. Iya benar. That's why kenapa kita tuh kayak perang dingin terus kalau Tapi kalau misalnya hubungan ini maksudnya didiemin aja seperti sekarang gitu ya Mbak ya, ada kemungkinan nggak maksudnya buat cepat buat balikan lagi gitu Mbak? Soalnya kan kalau diam-diam mulu kan nggak ada jalan pintasnya gitu ya Mbak. hmm, gak tahu sih, saya sih pengen, cuman coba dari imbanya kan, kan saya datang ke sini juga pengen minta saran gitu kan. Oh iya, kalau menurut saya ya Mbak ya, kan sekarang posisinya kata Mbak perang dingin gitu ya, di mana saling diam begitu. Nah, kalau misalnya coba di apa namanya ya dipantik gitu, mungkin dari Mbaknya atau temennya gitu yang memulai obrolan gitu. Nanti sama-sama gitu ngobrol dari hati ke hati. Pasti sih ada resiko apa namanya? Ada resiko buat saling Sakit emosi hati. gitu ya. Karena kan nggak sama-sama satu pikiran ya kalian berdua itu. Tapi coba gitu diomongin dari hati ke hati, kalian maunya seperti apa gitu. Dan coba Mbak Zaro ini sampein apa yang pengen Mbak Zaro sampein biar sama-sama lega gitu Mbak. Biar permasalahannya juga cepat selesai. Iya deh Mbak, nanti saya coba ya, saya coba turunin gengsi saya. Padahal saya yang nggak salah banget gitu loh. Iya baik. Baik Mbak Ya Zaro. gitu Mbak, permasalahan saya. Jadi Mbak bilang sarannya seperti itu, nanti saya coba dulu ya. Baik, bisa dicoba ya Mbak ya. Atau mungkin Mbak punya solusi yang lain selain solusi yang saya berikan? Belum ada sih Mbak. Nanti ini deh. Belum kepikiran ya Mbak ya? Baik, apakah ada yang ingin dikonsultasikan lagi Mbak Zaro atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa ya?
Udah sih itu dulu. Nanti saya nyoba saran dari Mbaknya dulu, Mbak Nata, buat dipraktekkan kira-kira worth it nggak. Nanti ke depannya saya kabarin lagi, Mbak. Baik, berarti bisa dilanjut ke sesi konseling pada pertemuan berikutnya ya Mbak ya, apabila ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin dikonsultasikan lagi bersama saya. Iya, Mbak. Baik. Baik, terima kasih ya Mbak Zaro sudah menceritakan pengalamannya kepada saya. Mbak Zaro hebat sekali karena sudah mau terbuka dengan saya, begitu sangat terbuka ya Mbak ya. Uh, saya harap semoga Mbak Zaro bisa menyelesaikan permasalahannya dengan cepat ya Mbak Zaro, karena sahabat itu merupakan orang terdekat ya Mbak ya. Jadi semoga Iya. hubungannya cepat membaik ya Mbak ya, apalagi sekarang mendekati Lebaran. Semoga ada harapan untuk cepat membaik hubungannya ya Mbak ya. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak Nata. Ya, sama-sama Mbak Zaro. Iya, Mbak. Saya Ya, keluar. silakan. Ya, Terima kasih banyak ya Mbak Assalamualaikum. Zaro. Iya. Waalaikumsalam.